Sebelum melanjutkan menonton, segala dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu, klik tombol like juga ya. Jangan bilang kalau aku ngedrama banget, coba bayangkan ya, kalian lagi hamil besar, masih muda, dan suami mau pergi training beberapa minggu ke luar kota. Terus dengan mudahnya dia mau nitipin aku ke rumah orang tuanya. Kenapa gak sekalian aja dipulangin ke orang tuaku saja coba? Aku tahu, ia berusaha setengah mati merayuku agar tidak lagi ngambek. Ia terus mengatakan semua teori pembelaan. Ini bagian dari jihad, memperjuangkan sesuatu untuk kemajuan pondok pesantren itu pahala besar. Berjuang agar tetap eksis juga jihad. Tapi aku patahkan itu dengan celetukanku. Setiap malam Jumat juga aku jihad terus. Kenapa gak diistiqomahin aja malam Jumatnya? Jihad juga kan? Dia diam, menggelengkan kepalanya. Jelas, cara pikirnya berbeda denganku. Kasihan Pak Kiai, saat ini banyak ustadz yang tidak bisa ikut karena urusan keluarga. Jadi kekurangan orang, batasnya ada 3 atau 4 orang, dan kalau ia tidak ikut, sudah pasti akan kekurangan orang. Lagi, statemen itu kupatahkan dengan, Sodik aja yang dijadiin kandidat kuat, mutusin untuk gak ikut, karena dia punya istri Anissa, dan dia gak bunting gede kayak aku, dia aja bisa mikir, gak mau ninggalin istrinya. Kenapa kamu gak bisa mikir? Aku menjawab dengan ketus dan ia diam. Coba biar dia masukin ke akal sehat kepalanya yang sangat pintar itu, masa gak nyambung juga sih? Emosi berbi. 3. Lalu di akhir argumen, saat aku sudah lelah dan tidur memunggunginya, ia mulai lagi. Kamu akan aku titipin ke keluargaku dan akan dijaga. Apapun yang terjadi mereka akan siaga. Lalu aku bilang dengan sangat sinis. Oke, aku setuju kalau begitu. Kalau kamu memang mau pergi. Oke, deal. Aku susah payah duduk, dan mengambil ponselku. Aku mendial 1 nomor. Nomor teman dekatku sewaktu SMA dan dia sekarang double major hukum dan administrasi negara. Halo, Tian, ini aku. Kayla, teman SMA, inget gak? Oh ya, Kai. Gimana sehat? Sehat, tapi sedikit terganggu psikologis aku. Mau nanya, bisa gak bantu aku kalau dibutuhkan? Aku kondisi lagi hamil besar, 8 bulanan lah. Kalau aku mau ajuin cerai dari suamiku bisa bantu gak? Aku bertanya dengan cepat. Dan dengan secepat kilat juga Zaki Bagun dan memanggil namaku dengan membentak. Kayla, bisa. Tapi ya proses lama Kai. Nunggu lahiran Kai. Jawab Tian yang sepertinya paham aku dalam masalah. Makasih ya Tian. Save nomorku ya. Nanti aku hubungin lagi kalau aku udah lahiran dan masih dengan niat yang sama. Aku lalu menutup panggilan. Aku lalu mendial 1 nomor lagi. Assalamualaikum, Bu. Bisa minta tolong. Besok Kayla minta dijemput Bapak. Kayla mau pulang untuk beberapa waktu aja. Waalaikumsalam. Loh, kenapa Nduk? Iya. Besok Ibu juga jemput sama bapakmu. Jawab ibuku dengan nada sok. Makasih Bu, maaf ngerepotin. Aku meletakkan ponselku ke nakas lagi. Lalu kembali ke posisi sebelumnya. Memunggungi Zaki dan berusaha tidur. Aku tak mau menangis. No. Kalau aku nangis bayiku nangis juga kan. Kamu selema itu Kai? Gitu aja minta cerai? Kamu lemah gak mau berjuang? Aku pergi 2 minggu buat training aja kamu minta cerai. Gimana nanti di masa depan? Ada lebih banyak masalah. Dan kamu bakal ancam aku cerai? Aku tahu ia memancingku agar bicara dengannya. Tapi no. Lelah, Berbi sudah lelah, kecewa dan sedih. Aku gak mau bicara sama dia. Biarin aja dia pergi sama Hana. Selamanya kalau perlu, terserah. Aku tidur. Dan ia masih saja menarasi dengan nada mengejek aku yang cengeng.
dan tidak dewasa. Emang aku masih kecil? Emangnya dia udah tua? Siapa suruh dia nikahin anak kecil, dihamilin pula? Terus mau nyalahin aku gitu? Bleh, ogah. Tenang dede bayi, mamamu akan berjuang cari nafkah setelah ini. Gak akan ada yang bisa melukai dan menyakitimu. Selagi mamamu masih hidup. Pagi hari, saat ia sedang sholat tahajud, aku bangun dalam diam. Langsung masuk kamar mandi, mandi dan bersiap. Sudah dengan wuduku, aku memakai gamisku untuk berpergian, pakai jilbab juga, lalu pakai mukenaku. Semua tindakanku diperhatikan Zaki. Seharusnya ia sudah berangkat ke masjid di jam segini. Tapi tumben banget dia masih betah duduk di atas sejadah. EGP. Emang gue pikirin. Aku sholat, sunnah dulu, dan saat azan subuh ia bilang dengan pelan, "Jamaah." Dia sudah bisa baca kalau aku malas berhubungan dengannya. Ia terpaksa aku jamaahan sama dia. Padahal aneh sekali seorang Ustadz Zaki sholat subuh di rumah. Selama ini dia sholat di rumah hanya saat aku sakit keras dan tidak bisa bangun saja. Sisanya dia berangkat dan baru pulang sekitar jam 6 atau jam 7-an. Setelah sholat ia berbalik. Nah di momen ini biasanya dia ceramahin aku. Kalau ada masalah. Tapi, dikira aku mau dengerin ceramahnya dia gitu. Ogah, aku langsung bangkit tanpa mencium tangannya. Biarin aja deh. Aku udah terlanjur keki, kesel. Aku ke kasur, dan memakai selimut sampai ke dadaku. Aku masih dengan jilbabku dan gamis untuk berpergian. Ini juga sebuah ancaman untuknya. Aku akan pergi kapanpun aku mau. Aku memakai handsfree dan mengelus perutku dari luar selimut, dengan mata terpejam. Aku mendengarkan lagu yang paling cocok untukku saat ini. No one ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all my love. I'm gonna give you what I have to do. Aku bernyanyi mengikuti lagi rokabai. Aku akan melakukan hal yang sama dengan perempuan manapun di bumi ini yang memiliki anak, melindunginya dari semua hal yang buruk. Kalau perlu aku akan kerja siang dan malam untuk menghidupinya. Nasibnya akan lebih baik dariku. Dan aku akan menjamin ia makan dan hangat setiap hari, semua pendidikannya. Tidak akan ada yang lebih penting darinya. Dan akan kujaga dia dari semua hal yang bisa menyakitinya. Tentu saja, aku meneteskan air mata setelahnya. Tapi mataku masih terpejam. Aku tahu Zaki ada di depanku, menungguku untuk bicara. Malas? Aku tak mau. Semua sudah terlanjur. Kalau memang ia memilih berbakti untuk pondok ini, berhutang budi dengan Pak Kiai, dan lebih mementingkan itu semua daripada aku, dan keselamatan anakku. Ya sudah, tak ada pilihan lain kan. Aku benar-benar tertidur. Aku lihat jam dinding, sudah jam 8 pagi. Nah, pas. Biasanya jam segini Zaki sudah berangkat ke kelasnya. Aku duduk dan melihat ke sekeliling. Aman. Dia tak ada. Aku mengecek ponsel. Ada beberapa pesan dari Zaki. Tapi aku tak mau membukanya. Aku hanya membuka kontak ibuku. Melihat di mana posisinya. Ibu mengirim pesan kalau ia dan bapakku sudah menyewa mobil dan sebentar lagi mungkin sampai. Nah, waktunya aku berkemas. Aku duduk, melihat ke sekeliling. Aku mau bawa apa ya? Semua barang di sini. Kebanyakan hanya perabot rumah tangga biasa. Aku sama sekali tak shopping, kecuali daster dan gamis ibu hamil, susu hamil. Nanti bisa beli di sana. Walhasil, aku hanya membawa bajuku saja. Satu tas cukup, sudah siap, dan hanya menunggu orang tuaku datang. Bersambung. Waduh, kira-kira jadi gak ya Zaki digugat cerai?